ini Ibu Bapak, ini poinnya di sini. Kami mendapatkan video ini dari saudara kita komunitas gerejawi. Kita tidak pernah mencari video lama-lama Anda. Justru dari saudara kita komunitas gerejawi. Beliaulah ini yang memberikan. Silakan Om Pohon Beringin. Shalom, Tuhan memberkati. Mic-nya dibuka. Baik, cek suaranya kedengar. Mantap, silakan Om. Baik, sebelumnya sekali lagi shalom, Havenu shalom aleihim. Ya, berkah dalam PV semua, termasuk shalom juga untuk sebelum saya kasih pemaparan ya, saya ingin berkenalan dulu dengan Bapak Ayub, Pendeta Ayub. Shalom, Bapak Pendeta Ayub. Iya, Pak Ayub. Shalom, shalom. Shalom. Sebelumnya saya ingin bertanya, Om Pohon Beringin, ya. Biar lebih jelas, kita sejak awal kita sudah komunikasi. Boleh bertanya dari denominasi apa Om? Silakan biar para penonton jelas Om. Monggo Om. Saya Protestan dari aliran Pentakosta. Oke, terima kasih. Lanjut silakan Om. Ya, sebelumnya nih Om Ayub, Pendeta Ayub dari denominasi mana? GKI atau Pentakosta? Dari gereja tua lah. Saya GPSI, Gereja Protestan Soteria Indonesia di Tanjung Priok. Ya, aliran seperti GPIB, GKI, ya betul, GKI gitu. Sama GKBP, Gemim. Saya memang aslinya Gemim karena di Jakarta kan belum ada Gemim waktu saya datang. Gitu. Baik. Jadi salam kenal. masuk GPIB. Ya, aliran gereja tua lah gitu ya. Ya, gereja Protestan ya. Iya, ya. Salam kenal Pastor Ayub ya, salam kenal. Saya juga dari Protestan Karismatik ya. Salam kenal ya. Kita satu dalam tubuh Kristus. Terima kasih. GPDI, SDA atau GBI? GBI. Oh, GBI ya. Yes. GBI. Baik. Rehoboth kah atau Mawar Saron? Nggak tahu. Intinya GBI. Iya. Ya. Baik. Terima kasih. Salam kenal sekali lagi ya, Pastor Pendeta Ayub dari Gereja Protestan ya. Gereja Protestan. Baik. Di sini saya ingin memaparkan ya. Sebenarnya ya kemarin saya ingin menjelaskan tentang dasar kenapa para gereja bisa pecah gitu ya. Awalnya saya bergumul, saya nanya ke orang tua saya, kenapa gereja bisa pecah? Ada aliran, bisa di mute? Silakan, sudah saya mute. Silakan. Baik, terima kasih TKC. Jadi gini, kenapa gereja bisa pecah padahal salibnya sama, Alkitabnya sama, ya. Dan juga perhatikan gereja-gereja itu semua gereja termasuk karismatik semua tampilin gambar apa di gerejanya, bukan gambar aneh-aneh kan, pasti salib gitu kan, salib Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus yang tersalib. Artinya gereja itu ada dalam satu pengorbanan, ya, satu kurban yang sama. Kalau di Katolik kurban Kristus, ya. Kristen juga sama, korban Kristus, ya. Jadi kita itu hidup dalam darah yang sama, dalam tubuh yang sama, bernaung dalam salib dan anugerah yang sama. Tapi kok bisa pecah? Awalnya kan Katolik ya. Kita juga patut harus mengakui bahwa gereja yang pertama kali didirikan sejak Tuhan Yesus naik ke sorga itu adalah gereja Katolik, ya. Dan saya perhatiin ya, kenapa para reformator pada zaman zaman reformasi abad 16 itu ya, yang tadi ditonton sama-sama,
ya, seperti yang disampaikan oleh evangelis Andre Tunggal, ya. Beliau ini mengatakan bahwa gereja bisa pecah awalnya karena masalah politis, ya. Tadi Yoel dengar statement dari DKC bahwa gereja itu tidak terlibat politik, ya. Saat itu nggak ada ya kaitannya sama itu, dan tadi juga sempat disinggungkan pendapat dari evangelis ini bahwa ya sebenarnya sih bukan di bukan di ajak rame-rame gitu, komunikasi diserang begitu, tapi istilahnya dialog lah lebih tepatnya. Dialog akhirnya karena Martin Luther tidak mau menerima bahwa itu salah, akhirnya pecah. Awalnya sih gereja pecah bukan Martin Luther, sebenarnya skisma Timur Barat ya. Gereja Timur dan gereja Barat, tapi ya kita bersyukur bahwa mereka akhirnya bersatu lagi. Ya, satu dalam gereja Kristus yang Tuhan didikan sendiri. Nah, ini kita diskusi aja ya, nanti di tengah-tengah boleh ada yang menanggapi, baik DKC atau Ayub mungkin sebagai pendeta ya, karena sama-sama kita Protestan, komunitas gerejawi, ya memang tepat yang dikatakan oleh DKC bahwa Kristen itu tidak hanya Katolik, tapi kita semua itu Kristen. Cuma di Indonesia anehnya Kristen itu lebih ke arah Protestan, padahal Katolik juga disebut Kristen, dan saya bingung gitu ya, kenapa bisa seperti itu KTP-nya gitu. Kristen itu ke arah Protestan, Katolik, padahal Katolik juga Kristen gitu kan, harusnya kalau itu ya Protestan, Anglikan gitu kan. Sebenarnya kan Protestan dan Anglikan itu pecah dari Katolik karena kalau Anglikan itu politik. Raja Henry VIII pengen mencari pewaris tahta, dia adalah seorang imam, dia bilang ke Paus, saya pengen nikah karena saya tidak punya pewaris tahta untuk kerajaan saya, dan akhirnya pemberontakan terjadi. Raja Henry ke-8 berpisah dari gereja yang didirikan oleh Kristus sendiri, yang memang menyedihkan ya kita dengarnya, dan kita lihat historisnya juga kelam semua, dimana kalau di zaman Martin Luther terjadi namanya ikonoklasme, dimana gambar figur yang harusnya gambar dan figur, misalnya Tuhan Yesus disalib ya, korpusnya dirusak gitu kan. Jadi salibnya polos. Sebenarnya begitu sih, karena umat Protestan tidak mau pakai patung dalam ibadah. Ya. Dan sebenarnya sih di Indonesia ya, gerejanya Lutheran, Martin Luther, kalau kita perhatiin kebaktian mereka, divine service, mereka itu salibnya masih ada korpusnya. Martin Luther, salibnya masih ada korpusnya. Ya. Bahkan menyimpan patung Tuhan Yesus di dalam gerejanya. Gitu. Jadi Pohon. Ya, silakan Jack. Ya, saya berterima kasih karena Pak Pohon beringin dalam pemaparan ini kita bisa meraba ketulusan hatimu dalam mencari kebenaran. Ya, kita sama-sama. dialog. Ya, kita dialog sebagai sesama saudara di dalam Tuhan, toh. Iya. Saya sering dalam beberapa percakapan Pak Pohon beringin, saya katakan dengan saudara-saudara yang Protestan, saya bilang kita kan sama-sama cari yang benar. Gereja yang Tuhan Yesus dirikan dan yang diajarkan. Jadi ketika saya berkomunikasi dengan orang yang dari Gemim misalnya, saya bilang kalau Mama Gemim bisa membuktikan bahwa Tuhan Yesus mendirikan gereja Gemim, saya Pak Jack ini akan siap menjadi seorang Gemim.
kalau Tuhan Yesus mendirikan gereja itu adalah Pentakosta, saya akan siap jadi seorang Pentakosta. Kalau Tuhan Yesus dirikan Advent, saya juga siap masuk Advent. Bahkan kalau Tuhan Yesus dirikan Islam, saya masuk Islam. Kalau Tuhan Yesus dirikan ateis, tidak ada agama, saya juga tidak mau jadi orang beragama. Intinya itu mencari kebenaran. Tapi sampai saat ini, dan saya percaya sampai selama-lamanya, amin, kebenaran sejati ada di dalam gereja Katolik Roma ini. Nah, tapi kan kalau saya langsung ngomong begini, ya mungkin Pak Pohon Beringin bilang, ini Pak Jack ini arogan sekali, seolah-olah dia saja yang paling jago, paling benar. Karena itu kita dialog. Nah, sekarang Pak Pohon Beringin kan seorang Pentakosta. Nah, sekarang Pak Pohon Beringin boleh yang kebuka saja mic-mu itu, supaya langsung. Ya, silakan. Ya. Nah, sekarang misalnya pada waktu perpecahan, misalnya Martin Luther itu kan seorang pastor kan? Ya. Apa? Ya. Sekarang yang pemimpin gereja Pentakosta itu seorang pastor juga. Gini, jadi saya ingin ceritakan dulu ya, setahu saya ya, karena saya belum belajar terlalu, tapi ini saya jelaskan dulu gitu kenapa bisa muncul aliran-aliran cabang-cabang Protestanisme di gereja dalam satu tubuh Kristus. Jadi awalnya Martin Luther itu kan pisah, muncullah John Calvin dengan pengajaran kalau Martin Luther kan ada 5S, sola ya, mungkin sudah tahu semua, sudah dipaparkan juga. Nah, tiga, nggak ada 5, 3 toh, hanya 3. Martin. 3. Lanjut. Cuma kebanyakan gereja reform ya, Yoha pelajari itu punya 5 dasar iman ya. Tidak apa-apa. 5 dasar iman. Sorry. Di mute dulu supaya tidak. Dulu Pak Jack, di mute dulu. Aduh. Pak Jack, di mute dulu Pak Jack. Ya, lanjut deh. Ya, lanjut, baik. Jadi dalam gereja Protestan Reform yang saya perhatiin saya pernah perhatiin itu khotbah pendeta bukan di YouTube tapi di ibadah online. Jadi 5 kalau di Protestan, cuma kalau 3 ya tidak masalah. Intinya dalam sola itu diajarkan sola scriptura, hanya Alkitab, sola gratia, hanya anugerah, lalu sola fide, hanya dengan iman kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Itu pemikiran Luther mengenai iman keselamatan Kristen dalam gereja Kristen. Nah, Martin Luther ini setelah itu muncul namanya John Calvin. John Calvin ini adalah seorang dari Jenewa, Swiss ya. Dia bilang kalau di Jenewa, Swiss, John Calvin ini adalah seorang yang memiliki pandangan tulip predestinasi. Salah satunya saya tidak akan jelaskan semua karena waktu. Tulip. Dan kami juga sudah tahu yang itu, Beringin maksud saya. Ya, tulip itu predestination. Ya, Allah menentukan sebagian selamat, sebagian binasa sebelum dunia dijadikan. Itu poin Calvinisme. Ya, mungkin sudah tahu, tidak usah dijelaskan lagi. Nah, setelah itu di sini mulai muncul aliran lagi, Zwingli, Abang Zwingli. Ya, buang altar. Ya. Jadi kalau perhatiin GKI, Gereja Kristen Indonesia, dulunya memang buang altar, tapi sekarang sudah mulai merengkuh lagi, pasang, maksudnya bukan altar, tapi meja di depan mimbar begitu, yang biasa dipakai buat ekaris perjamuan mereka. Dan setelah itu, tapi masih ada gereja-gereja denominasi lain ya, yang buang altar, ya misalnya
Yang bukan maksudnya ini, tapi nggak semua gereja begitu. Ya. Nah, setelah itu muncul setelah Abang Zwingli ini. Nah, Zwingli ini kalau nggak salah saya pelajari, saya juga dengar dari YouTube, dari gereja Protestan juga, komunitas saya juga, bahwa sebenarnya perayaan perjamuan Tuhan, kalau di Katolik Ekaristi, di gereja yang di bawah kaki Zwingli, itu cuma 4 kali setahun. Jadi, itu saat Paskah, Pentakosta, bulan Oktober, kalau di ini, sekarang disebut, itu sebagai hari perjamuan kudus sedunia, dan beberapa gereja Protestan merayakan bulan keluarga pada bulan Oktober, dan setelah itu diadakan pada Natal atau pergantian tahun. Tapi kalau di saya itu pergantian tahun 31 Desember itu kita perjamuan Tuhan. Jadi cuma 4 Nah, kali. Itu. bagus ini. Ini kelihatan Pohon Beringin punya pengetahuan yang lumayan, walaupun kalau dari suara nampaknya masih muda. Boleh tahu umur berapa nih? 21. Gak apa-apa Pak Jack. Gak apa-apa Pak Jack, biar dilanjutin dulu aja Pak Jack. Gak apa-apa Pak Jack. Iya, Dek, dilanjut dulu aja, nanti Pak Jack biar nimpalinnya enak. Lanjut Dek, silakan Dek. Ya, jadi begitu. Zwingli itu punya prinsip perjamuan itu hanya, jadi Luther memandang bahwa roti Ekaristi itu adalah substantiasi, itu tubuh Kristus, ya. Tubuh dan darah Kristus itu sudah ada dan tidak perlu dikonsekrir, ya. Kalau di Katolik kan transubstansiasi. Lalu ada muncul memorialism, ya. Itu ulahnya Zwingli. Ulahnya Zwingli itu bilang itu cuma lambang. Itu cuma lambang, dan itu cuma apa ya, lambang dan hanya memorial untuk mengenang kematian dan kebangkitan Kristus. Memang iya, Ekaristi begitu. Iya, poinnya bagaimana gitu. Dek? Bisa langsung ke poinnya aja Dek. Langsung ke poinnya, nanti TikToknya enak. Silakan Dek. Jadi poinnya itu Zwingli itu begitu dalam gerejanya, dan setelah Zwingli muncul aliran Metodis, ya, Metodis, dan setelah Metodis muncullah Pentakosta dan Karismatik. Begitu sejarahnya, dan memang juga perhatiin kebanyakan perpecahan itu akibat duit pasti. Satu, kedua, mungkin kayak Raja Inggris Henry ke-8 pengen kekuasaan, ya, harta, tahta, mungkin wanita juga, nggak tahu saya, tapi ya iya kan, Raja Inggris waktu pecah jadi Katolik, wanita itu kan mencari pewaris tahta, dia cari wanita akhirnya kan. Dan itu apa ya, Yoel bisa katakan dalam dialog ya, kita nanti nggak apa-apa DKC kita tanggapan. Tadi terima kasih Jack ya buat tanggapannya. Mungkin yang lain selain Jack bisa memberikan tanggapan, ya, yang baru datang juga. Ya, pertanyaannya bagaimana, Dek? Yang mau ditanyakan apa, Dek? Itu kan penyampaian cerita dari dirimu. Kalau pertanyaannya apa yang bisa kita jawab? Silakan, Dek, poinnya aja, Dek. Monggo. Ada banyak, nggak apa-apa, tapi nggak sampai lebih dari 5. Ya. Nggak apa-apa, sampaikan aja, silakan. Monggo. Pertanyaan pertama itu soal itu. Sebenarnya mengapa gereja Protestan, aliran-aliran di bawah Opung Luther itu mereka kehilangan yang namanya
suksesi apostolik dan kenapa mereka itu apa ya istilahnya, mereka itu dibilang komunitas, tidak dibilang gereja aja, misalnya gereja Calvinis gitu, bukan, tapi umat Katolik umumnya nyebut kita cuman komunitas dan gitulah kenapa. Pertama. Oke, pertama dulu ya. Saya persilakan untuk Pak Jack atau Pak Suto ini nanya. Pak Jack aja, silakan Pak Jack, monggo. Oke, terima kasih Pak Pohon Beringin. Engkau membuat pertanyaan yang bagus, Pohon Beringin. Kenapa orang-orang Protestan, teristimewa para pemimpinmu yang tadi saya tanya tapi engkau belum jawab itu, kehilangan suksesi apostolik? Karena memang tidak seorang pun, jawabannya ya, karena tidak seorang pun pemimpin Protestan yang ditabiskan oleh seorang uskup. Luther itu hanya pastor biasa dan teman-temannya yang lain bahkan adalah awam. Seorang pastor tidak bisa menabiskan pastor lain untuk jadi uskup. Hanya seorang uskup lah yang dapat menabiskan seorang pastor untuk menjadi uskup. Dan kebiasaan untuk menabiskan seseorang untuk menjadi pastor, apalagi uskup itu, oleh seorang uskup itu adalah sebuah suksesi atau sesuatu tradisi dari apostolik. Itulah sebabnya disebut suksesi apostolik. Artinya diturunkan dari para rasul. Para rasul pasti diturunkan langsung dari Tuhan Yesus. Karena itu kalau kita tidak menerima ajaran tentang suksesi apostolik, apakah kita mau sebut diri sebagai seorang pengikut Yesus, apalagi pengikut ajaran para rasul? Pasti tidak kan? Yang sama dengan pertanyaan kedua. Mengapa orang Protestan tidak disebut sebagai gereja Protestan atau misalnya gereja Pentakosta atau gereja Gemim atau segala macam? Tapi dari sudut pandang gereja Katolik disebut komunitas Kristiani, karena memang sejak dari awal kekristenan yang disebut gereja adalah komunitas umat beriman yang dipimpin seorang uskup. Nah, kamu ini kan pemimpin, kan bukan seorang uskup, tidak juga seorang pastor, hanya awam biasa yang diangkat atau yang kamu angkat atau dirinya sendiri mengangkat dirinya sebagai pemimpin yang membuat seolah-olah sebagai seorang uskup. Karena itu, saudara-saudara ini hanyalah komunitas Kristen, komunitas orang yang menyebut diri sebagai pengikut Tuhan Yesus, tetapi tidak punya akar sejarah dari awal. Walaupun kamu selalu mengatakan, oh kami gereja rasuli, gereja yang mula-mula atau apalah istilah gereja Tuhan Yesus. Tetapi dari segi sejarah, tidak ada sangkut pautnya. Dan kalau misalnya Pohon Beringin itu, yang benar saja. Mari kita bisa buka literasi, tidak masalah. Nah, jadi itu dua jawabannya. Demikian Pak Pohon Beringin. Ya, thank you Pak Jack. Silakan Dek, monggo. Ya. Pertanyaan kedua ya. Baik, terima kasih buat jawabannya Jack. Jadi saya bisa ambil kesimpulan dari jawaban Jack bahwa banyak yang angkat diri sendiri gitu ya. Jadi seorang uskup, pendeta, ya kan. Nah, sebelum saya kasih pertanyaan kedua, ya, saya juga ingin memaparkan, tapi karena waktu, ya, saya ingin singkat saja. Nanti bisa di lain kali, ya. Saya perhatikan ya, liturgi gereja Anglikan, ya, karena kan gereja Katolik itu pada saat abad ke-16 pecah jadi dua aliran, yaitu gereja Katolik, gereja Protestan, Opung Luther dan Opung Henry ke-8. Ya, Raja Henry ke-8 ya buat Anglikan, ya. Church of England. Ya, ini pernah dibahas di DKC juga. Karena di gereja Anglikan sekarang ini melegalkan pernikahan
ahem-ahem. Dan itu ya akhirnya mendatangkan protes dari banyak aliansi Anglikan yang bersatu dengan Uskup Canterbury ya, yang sekarang ini diduduki oleh Justin Welby. Nah, saya melihat waktu DKC memaparkan di episode kalau nggak salah tanggal berapa itu, Juni kalau nggak salah, tanggalnya juga nggak tahu, itu memaparkan bahwa Anglikan itu sedang mengalami skisma, jadi pecah lagi Anglikan ya, cuma lebih banyak pecah di aliran saya gitu. Bahkan maaf ya, tadi sebelum saya sebelum saya masuk ke Zoom ini, saya lihat di YouTube sambil kan intro DKC intro, lalu kalau intro kan saya leave, terus saya perhatiin YouTube, saya previous video ini, live ini, dan saya perhatiin tidak sengaja ngelewat ada salah satu official YouTube Gereja Pentakosta juga yang dalam sinodenya, dalam musyawarah, jadi kalau konsili itu pecah, satu sinode, satu konsili pecah lagi gitu. Kalau di sinode saya nggak ada yang kayak gitu, cuman kadang-kadang ada juga, cuman nggak sebanyak sinode yang saya tidak sebutkan namanya, karena nanti kalau disebutkan ada pihak yang tersinggung, saya lebih baik diam saja. Dan memang itulah ya yang terjadi, skisma, perpecahan. Ini pertanyaannya, Pertanyaan yang kedua itu, kenapa ya skisma itu bisa terjadi, tapi di gereja yang gereja Bapak nggak ada skisma, tidak ada perpecahan. Meskipun ya ada orang berbeda pikiran, berbeda ideologi, tetapi nggak pernah pecah. Kenapa bisa seperti itu? Oke, silakan Pak Jack, monggo. Oke, baik, Pak Pohon Beringin. Itu karena akal sehat, Pak Pohon Beringin. Bukan hanya soal gereja, tapi dalam organisasi apa saja di dunia ini. Kalau ada kepemimpinan yang jelas, sistem organisasi yang jelas, maka secara potensial dia akan tetap bersatu. Kalau ada yang memisahkan diri, ya itu namanya dia yang memisahkan diri, tetapi tidak menciptakan dualisme di dalam satu organisasi atau kepemimpinan. Macam kami, karena kami yang namanya Katolik itu kan seperti dikatakan orang di dunia ini hanya ada dua organisasi yang begitu rapi, jelas, tersusun, yaitu militer dan gereja Katolik. Misalnya di militer, itu kan ada satu jenderal, bukan banyak jenderal, atau nanti kalau ini jenderal perintah begini lalu yang dibawa langsung, tidak saya terima ikut, dia angkat dirinya sendiri jadi jenderal bayangan, lalu menciptakan pokoknya angkatan tersendiri, bukan begitu. Nah, bahkan kita dari sejarah kita dulu waktu G30 SPKI pun kalau ada yang banyak yang meninggal, mereka tahu di mana susunnya. Harus ada satu pemimpin, kan seperti itu. Nah, yang sama di dalam gereja Katolik. Ada kepemimpinan yang jelas, organisasi juga yang jelas. Itulah paus yang mungkin Pohon Beringin tahu. Sebaliknya di gereja-gereja atau komunitas-komunitas Kristiani macam kamu yang Pentakosta ini. Nah, walaupun kamu bilang ada pendeta, pemimpin, tetapi kan kalau kamu yang jemaat, kalau kamu tidak mau ikut dia, kan kamu bisa ciptakan gerejamu sendiri kan? Kamu kan bisa mendirikan denominasimu sendiri kan? Apa yang dikatakan pendeta itu kan hanya pendapat saja toh. Beda dengan kami. Kami ini kalau apa yang dikatakan paus dan terutama eksistensi seorang paus itu kami percaya sebagai yang dikehendaki Tuhan Yesus. Jika melawan paus, melawan keberadaan dia sebagai paus ya, apalagi dalam hal-hal yang sifat dogmatis, itu sama saja dengan kami melawan Tuhan Yesus. Jadi keberadaan dari paus itu dikehendaki Tuhan Yesus. Tapi keberadaan seorang pendeta, apakah benar dikehendaki Tuhan Yesus?
Dan itu yang sebenarnya menurut saya jauh lebih penting. Sebelum engkau tanya tentang pertanyaan nomor 2 tadi itu pohon beringin, sebenarnya saya pengen kita lebih, ya biar cukup satu-satu tetapi lebih dalam gitulah. Misalnya tadi soal suksesi apostolik, saya kan menjelaskan kepadamu bahwa kalau kami yang Katolik dan sebenarnya juga Ortodoks itu ada kejelasan suksesi apostoliknya yang sampai kepada Tuhan Yesus. Sementara semua komunitas gerejawi di luar Katolik dan Ortodoks, tapi Ortodoks ada kelemahan yang tidak mengakui kepausan. Nah, seluruh yang di luar Katolik dan Ortodoks itu tidak punya suksesi apostolik. Dan itu bisa kita buktikan dalam sejarah. Nah, sekarang kalau kita tahu bahwa suksesi apostolik itu dikehendaki Tuhan Yesus, lah engkau pohon beringin, apa engkau merasa nyaman mengikuti sebuah komunitas gerejawi yang sebut-sebut sebagai pengikut Tuhan Yesus, tetapi tidak mengikuti apa yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu suksesi apostolik? Itu apakah engkau rasa nyaman? Saya tidak bermaksud merendahkan diri Anda, tetapi coba kalau tadi kan saya mendapat kesan bahwa engkau punya ketulusan hati untuk mencari kebenaran. Nah, kalau kita tahu bahwa yang benar adalah Tuhan Yesus, ketika mengutus para rasul, dia memberikan berkat apostoliknya kepada para rasul, dan para rasul itu sebelum meninggal mereka juga sudah menumpahkan tangan kepada para penggantinya, dan itu kita tahu dari sejarah yang disebut dengan para uskup, dan itulah sebab disebut dengan suksesi apostolik. Karena itu bagi orang yang tidak mengikuti ajaran itu, bukankah itu sama dengan melawan Tuhan Yesus? Dan apakah pohon beringin rasa nyaman untuk mengikuti komunitas yang melawan ajaran Tuhan Yesus? Mari kita berdialog, pohon beringin. Terima kasih. Baik, saya menanggapi ya. Bukan bertanya tapi menanggapi kenapa beberapa komunitas gerejawi disebut denom yang mengaku ikut Yesus tapi melawan Yesus. Kenapa? Silakan berikan opini. Maksudnya engkau bertanya kepada saya begitu? Bukan, bisa bertanya ke bisa bertanya ke semua. Kenapa bisa begitu? Itu harusnya saya yang bertanya langsung kepada pohon beringin. Kenapa? Misalnya sekarang pohon beringin, setelah saya menjelaskan kepadamu bahwa komunitasmu itu tuh adalah komunitas yang, mohon maaf ya, yang melawan ajaran Tuhan Yesus. Tapi kenapa pohon beringin masih mau mengikuti komunitas itu? Kalau saya boleh tahu, kenapa pohon beringin mau? Bukan, yang saya tanya tadi itu kenapa bisa punya statement seperti itu? Oh, mudah saja. Karena itu tadi. Karena apa yang diajarkan tentang suksesi apostolik itu adalah ajarannya sesuai dengan sejarah sejak awal Tuhan Yesus dirikan gerejanya di bumi ini. Sementara gereja-gereja di luar Katolik dan Ortodoks, misalnya denominasi pohon beringin, itu tidak sesuai dengan fakta sejarah. Itu jawaban saya. Baik terima kasih buat jawabannya. Silakan DKC silakan. Oke, masih ada pertanyaan lagi, Dek? Cukup? Tapi Cukup sebelum, ya? tapi maksud saya Pak pohon beringin, ini kita kan sama-sama sebagai saudara yang mencari kebenaran pohon beringin. Kalau setelah saya mengatakan argumentasi saya seperti ini, bagaimana tanggapan pohon beringin? Apakah engkau merasa saya ini mengatakan sesuatu yang salah? Ketika saya mengatakan bahwa yang Katolik dan Ortodoks itu betul ikut ajaran Tuhan Yesus, yaitu suksesi apostolik, sementara yang Pentakosta, mau Calvinis, mau Reform, apalagi itu semua tidak mengikuti ajaran Tuhan Yesus dalam hal suksesi apostolik. Nah, kalau saya mengatakan seperti ini, pohon beringin merasa saya ini menuduh atau saya apalah pokoknya yang buru-buru atau bagaimana pohon beringin? Silakan. Saya nggak begitu saya cuma hanya ingin berdiskusi gitu. Kita sebagai sesama pengikut Tuhan Yesus, kita sama-sama berdiskusi ya, diskusi saja Nah itu aja mungkin mau dilanjutkan silahkan. Ya, nah artinya kita ini kan
Kita ini kan bukan hanya sekadar diskusi kosong untuk ini kan bukan apalah pun. Masalah kita ini kan mencari kebenaran. Seandainya kata-kata saya ini salah, yang benarnya adalah yang di Pentakosta, malam ini juga saya bisa bergabung dengan Pentakosta. Karena saya mencari kebenaran. Tapi sekarang kan sama juga tuh. Pohon beringin kan juga mencari kebenaran. Nah, tapi jangan sampai penjelasan saya yang keliru. Kalau penjelasan pohon beringin yang benar, saya ikut pohon beringin. Tetapi kalau seandainya penjelasan saya yang benar, dan pohon beringin mengatakan mencari kebenaran, logisnya pohon beringin yang harus memikirkan kembali posisi pohon beringin. Nah, bagaimana pohon beringin? Silakan, Dek. Dek. Baik, Pohon beringin, silakan. Mungkin sampai di sini dulu saja, ya, karena sudah malam, sudah mau tidur saya, jadi mungkin saya hanya bisa mendengar mungkin opini yang lain, ya. Mungkin segitu siap. saja. Oke. Terima kasih, saya serahkan kembali. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Oke, kasih, ya. Om John, sabar dulu ya. Saya persilakan untuk Om Herman. Shalom, Tuhan berkati. Mic-nya, silakan Om Herman. Shalom Om Erik dan teman-teman lain di rumah. Amin. Dan juga DLC ya. Saya cuma tanggapi singkat sesuai dengan topik ya, meluruskan sejarah. Tadi saya dengar ada pernyataan dari Pak Andre Tunggal ya. Ya mungkin ini saya ingin kalau ada teman-teman yang Protestan dengar, ya kita mungkin ubahlah karena teman-teman Katolik kan tidak suka dengar kata surat pengampunan dosa ya. Jadi memang itu bukan berupa surat. Saya juga sudah coba cari dan saya belum menemukan ada suratnya gitu. Jadi indulgensi itu ya seperti itu yang dijelaskan ya. Yang saya ingin koreksi begini Pak Erik ya. Ada teman tadi saya lupa namanya siapa yang sebut itu mengenai praktek penjualan indulgensi itu yang cuma di Jerman. Nah, ini yang saya ingin koreksi karena setahu yang saya baca itu seperti yang tadi dikatakan Pak Andre bahwa kenapa dikatakan bersama-sama walaupun tidak sejaman. Karena mulai dari John Huss itu gak tahu yang Wycliffe ya, yang John Huss yang saya tahu itu dia kan memang menentang mengenai ajaran transubstansi itu ya, dan yang kedua itu ya penjualan indulgensi itu. Jadi bukan surat ya, saya tidak menyebut surat. Nah jadi berarti penjualan indulgensi itu sebenarnya sudah ada dari tahun-tahun 1400-an dan di Ceko kan jauh dari Jerman. Jadi artinya itu bukan satu lokal saja itu ya. Itu mungkin tanggapan saya. Dan untuk Pohon Beringin dan Pak Jack tadi, saya mengimani, saya Protestan, saya mengimani warisan apostolik, artinya ajaran apostolik berupa tulisan-tulisan atau kitab yang kita anggap kitab suci, tulisan para rasul dan ajaran-ajaran yang diwariskan dari Yesus Kristus, itulah namanya warisan apostolik. Jadi ajarannya yang kita warisi begitu. Jadi kalau menyimpang dari itu, kita anggap bukan warisan apostolik. Gitu saja. Terima kasih Pak Erik atas waktunya. Juga teman-teman di LC. Siap. Amin. Om Herman, saya mau tanya dulu. Kaitan Om Herman menyampaikan sejarah Jan Hus, yang kaitan penjualan indulgensi, boleh tahu Om, itu literasinya dari mana Om? Yang pertama. Terus yang kedua begini Om, yang disampaikan Om Herman kaitan warisan apostolik Om, itu tidak hanya merujuk pada tulisan. Dan mohon maaf ya Om, tulisan itu bukan di kitab sucinya Om, bukan. Tulisan-tulisan itulah yang dikatakan dari para rasul. Apa itu? Didake itu Om. Itu sebelum kitab suci ada,
Itu tulisan-tulisan, surat-surat itu sudah ada, Om. Contoh, untuk menjelaskan, memadatkan akan liturgi. Ada liturgi Yakobus, ada liturgi ada Mare, dan liturgi lainnya. Itu tulisan itu, Om. Termasuk di Dake juga. Dan juga terkandung dalam hukum-hukum gereja juga, Om. Cuma belum ada ditetapkan dalam suatu bentuk kitab hukum kanonik, belum ada, ya, Om. Itu tulisan-tulisan itu, Om. Itu saya luruskan. Terus pertanyaan yang selanjutnya ini agak menukik, Om. Om mengimani apostolik. Sebetulnya kalau mengimani apostolik, boleh ditanyakan di saudara ortodoks saya, Om, apostolik lainnya, apakah kitab suci? Enggak, Om. Karena warisan apostolik itu 3 pilar, Om. 3 pilar kebenaran itu, Om. Magisterium, tradisi suci, dan kitab suci. Itu, Om Herman, ya, yang saya sampaikan. Apakah benar-benar ingin mendalami, mengimani apostolik? Harusnya semuanya, Om, totalitas. Begitu, Om Herman. Monggo, silakan, Om. Yang pertama dulu ya, Om Herman. Monggo. Ya, mungkin begini. Jadi mengenai kisah sejarah Jan Hus dan sebagainya, ya saya dari internet terus terang ya. Jadi mungkin di Wikipedia juga ada lah kalau kita melihat. Kalau mungkin salah, kalau menurut Om Erik salah ya nanti dikoreksi saja ya. Tapi kan kita melihatnya belajar dari sana. Untuk yang kedua dan ketiga saya kira mungkin pandangan kita berbeda. Jadi ya begitulah ya yang kita imani bahwa yang kita anggap valid itu adalah tulisan-tulisan dari para rasul begitu. Itu saja mungkin Pak Erik ya. Jadi saya tidak mau memperuncing juga siap dengan ini ya. Jadi itu saja mungkin yang saya bisa tanggapi. Ya, oke. Om Herman, sebelumnya mohon maaf ya, Om, kalau dulu saya agak strike, tetapi puji Tuhan sekarang Om Herman di mana bisa nerima kita juga. Om Herman juga bisa menyampaikan bahwa indulgensi bukan surat. Terima kasih, Om. Tuhan memberkati Om Herman. Monggo Pak Jack, silakan. Artinya begini, Pak Herman. Ini kan kita dialog sebagai sesama saudara. Karena seperti yang saya katakan tadi, Pak Herman, secara prinsipil sebagai orang yang fair, yang objektif, maka saya pribadi tidak ada keberatan sama sekali kalau memang Pak Herman bisa menjelaskan lebih masuk akal, ada data sejarahnya. Saya masuk di denominasi Pak Herman. Tapi kalau memang penjelasan saya yang benar dan kita bisa cek dari segi sejarah, ya mungkin tidak langsung masuk, tapi minimal membuat Pak Herman mungkin berpikir kembali untuk berusaha untuk mendalami, mengecek literatur dari gereja Katolik, kan begitu toh. Nah, jadi kalau kita dialog tadi soal mana yang disebut sebagai warisan para rasul, pertanyaannya yang diwarisi para rasul itu memang hanya tulisan, kan tidak begitu toh, Pak Herman? Halo. Ya, begini Pak Jack, di Dake itu kan juga termasuk tulisan sebenarnya, cuman kan tidak di kanon, kita nggak tahu juga siapa, karena untuk masuk dalam kanon itu kan harus banyak pertimbangan mungkin ya, mengenai waktu penulisan, kemudian penulisnya siapa dan sebagainya harus jelas juga. Ya bukan berarti kita menolak, maksudnya bertentangan dengan Didake, tapi kita juga artinya bisa dibaca lah untuk sebagai literasi gitu ya, untuk kadang-kadang hal-hal liturgi gitu kan juga disesuaikan dengan kondisi zaman gitu. Enggak, maksud saya itu kalau di Dak itu walaupun Pak DKC jelasan itu kan bukan menjadi patokan juga dalam arti tertentu ya.
Tapi yang misalnya apa namanya yang saya bilang tadi, yang diwariskan para rasul itu bukan hanya tulisan, tetapi juga tindakan mereka sama seperti Tuhan Yesus. Kita percaya Tuhan Yesus bukan hanya apa yang dia katakan, tetapi apa yang dia buat kan. Bukan karena dia bilang saya ini adalah Tuhan, maka sembahlah aku, seperti argumen orang-orang Islam. Kan tidak begitu toh. Tapi fakta bahwa dia bisa membangkitkan orang mati, bahkan dia sendiri bangkit dari orang mati, dari kematiannya. Itu yang membuat kita percaya bahwa dia adalah Tuhan toh. Sekalipun dia tidak mengatakan secara langsung toh. Nah, sementara dalam konteks para rasul itu bukan hanya mereka meninggalkan tulisan-tulisan misalnya Injil dan tulisan-tulisan yang lain, tetapi juga apa yang mereka lakukan. Dan itu kita bisa cek di kisah dari orang-orang yang menetapkan tulisan-tulisan itu sebagai tulisan para rasul. Misalnya soal ini apa suksesi apostolik itu kita bisa cek, Herman, di tulisan-tulisan awal. Lihat kita kalau Herman Magnus saya bisa buka sekarang, detik sekarang pun juga. Paus Clemens ini saya bahkan sedang buka-buka di sini. Ini Paus Clemens tulis tahun 80 loh. Lihat, Injil Yohanes saja kan tulis tahun 100. Ini berarti Paus Clemens saya tulis lebih awal daripada Injil toh. Itu lihat. Saya bisa baca sekarang kalau yang kemarin saya bisa kutip letter of today's pakai bahasa Inggris, tapi sebenarnya ada bahasa Indonesia. Iya, iya, begini Pak Jack. Mungkin kalau Pak Jack agak maksa, saya menjawab begini. Mengenai penumpangan tangan itu ya. Pertama, kalau menurut saya sih ya, karena ini kalau saya baca di Alkitab itu tidak ada Yesus menumpangkan tangan ya. Kalau para rasul itu ada. Tapi begini, argumen saya bahwa kalau kita menganggap sesuatu yang turun temurun dengan penabisan tumpangan tangan itu bagi saya itu tidak terlalu penting. Begini, maksud saya begini ya, bukannya karena Pak Jack yang maksa saya jawab. Jadi kadang-kadang kita orang bangsa Israel dipilih kan raja-raja. Apakah seterusnya mereka akan meneruskan suksesi kerajaan itu? Tidak juga, ketika ada penyimpangan dari raja-raja yang terpilih itu dan meneruskan begitu, mereka berbalik dari iman mereka kepada Tuhan. Tuhan membiarkan mereka jatuh sampai akhirnya kerajaannya pun lenyap gitu ya. Jadi begitu juga dengan katakanlah kalau suksesi yang Pak Jack maksud itu ke bawah itu kan kita melihat ada sejarah-sejarah yang ya gak usah lah saya sebut di sini. Nah itu menurut saya tidak menunjukkan sesuatu yang penting begitulah gitu. Kira-kira Pak Jack nangkaplah maksud saya ya. Jadi saya tangkap. Ya, jadi saya kira itu bukan sesuatu yang terlalu penting untuk dipermasalahkan. Yang penting ajarannya gitu. Harus tetap sesuai dengan para rasul. Terima kasih Pak Jack. Ya, pertama saya minta maaf kalau Pak Herman rasa kata-kata saya atau argumentasi saya terkesan memaksa ya, hanya kamu ngerti ya, namanya saya harus jujur bukan karena saya pengen memaksa kehendak saya, tapi karena saya merasa apa yang saya yakini itu benar, makanya saya macam terkesan ngotot ya, tapi bukan berarti Pak Herman harus percaya, sama sekali tidak. Saya hanya mau menunjukkan betapa saya yakin dengan apa yang saya percaya di situ. Nah, kalau Pak Herman bilang ya itu apa yang kita percaya itu apa yang diajarkan para rasul, bukan apa yang diwariskan, diturunkan atau apa seperti itu. Nah, Pak Herman justru yang tentang penumpangan tangan itu juga yang diwariskan para rasul. Nah itu kata bahwa Paulus itu juga menumpangkan tangan kepada Timotius, dan bahkan dia nasihati bahwa jangan sampai menumpangkan tangan kepada orang lain secara serampangan terlalu cepat.
Seperti itu ajaran para rasul. Dan tidak mungkin ya Paulus mengajarkan sesuatu yang tidak penting. Nah, dan itu kita bisa lihat dengan tulisan-tulis dari murid langsung para rasul. Clemens, itu kan murid para rasul, Rasul Yohanes toh. Itu kan murid orang yang hidup makan tidur sama-sama dengan para rasul ini. Mereka tulis tentang itu bahwa menumpangkan tangan itu adalah sesuatu yang diajarkan para rasul. Lihat, biar saya kutip satu, kalian singkat saja. Paus Clemens yang pertama, dia tulis tahun 80 Masehi. Lagi-lagi ingat ya, itu kan sama saja tahun Injil Matius, apalagi Yohanes yang belum tulis. Nah, apa yang dikatakan Paus Clemens? Our apostles knew through our Lord Jesus Christ that there would be strife for the office of bishop. For this reason, therefore, having received perfect foreknowledge, they appointed those who have already been mentioned, and afterwards added the further provision that if they should die, other approved men should succeed to their ministry. Nah, itu nanti engkau buka di ketik saya di Google, what the early church believed, apostolic succession, Catholic answers. Nah, apa yang dikatakan tadi itu biar saya kesini singkat saja isinya. Bahwa Paus Clemens bilang begini, para rasul tahu bahwa melalui Yesus Kristus, para rasul tahu melalui Yesus Kristus bahwa akan ada pergulatan tentang kepemimpinan dalam keuskupan. Karena itulah, setelah mendapat pengetahuan itu, mereka memilih orang-orang yang menurut mereka pantas untuk kedudukan itu, sehingga ketika mereka meninggal, orang-orang itulah yang akan melanjutkan posisi mereka. Itu yang ditulis tahun 80. Dan itu masih ada lagi yang lain-lain, Hegesippus, Irenaeus, dan lain-lain. Itu yang kita sebut Alkitab, yang kita jadikan sebagai sumber, itu pun belum di-approve, belum dijadikan sebagai Alkitab. Artinya belum semua orang terima bahwa itu namanya Alkitab. Belum, itu kan tahun 390 lebih toh. Tapi ini, bayangkan, ini yang ditulis tahun 80 dibandingkan Alkitab yang disepakati secara umum oleh Gereja Katolik tahun 390. Coba bayangkan Herman, lagi-lagi kiranya dimaafkan dan jangan terpancing oleh suara saya, mungkin ya maklumlah, mungkin pengaruh saya agak mengantuk, maka sengaja saya kasih naik sedikit suara supaya jangan mengantuk seperti itu. Jadi lihat, yang ini pun warisan para rasul. Nah, bagaimana kita, ini kan apostol, termasuk itu tulisan Alkitab itu kan warisan para rasul. Bagaimana sebagian warisan para rasul kita terima sementara yang lainnya tidak. Lah ini bagaimana? Kayaknya kita menjadikan diri kita sebagai rasul bagi para rasul lagi jadinya. Nah, bagaimana menurut saudara Herman? Terima kasih. Ya, mungkin gini, saya tetap kita sepakat untuk tidak sepakat gitu ya. Mungkin saya kembali ke tadi yang topik meluruskan sejarah saja. Saya minta undur diri Pak Erik ya. Terima kasih bincang-bincangnya dengan Pak Jack. Om Irman. Ya. Om Irman. Saya sedikit aja ya Om. Dari saya sedikit Oke, saja. Oke. Tadi Om Irman menyampaikan kaitan tumpang tangan itu tidak begitu penting. Nah ini sebetulnya agak kurang elok Om. Karena di kitab suci, di Injil apa saya lupa, dikatakan itu kan sudah dibaptis dalam nama Yesus, tetapi Roh Kudus belum ada. Itu ditegaskan lagi, dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu formulanya. Berkaitan yang berhak untuk memberikan suatu sakramen, entah itu sakramen baptis, sakramen ekaristi. Kenapa saya mengambil 2 sakramen? Karena di tempatnya saya mengikuti ritmenya Om Irman. Di Om Irman kan ada 2 sakramen, tapi itu sebagai simbol ya. Baptis dan ekaristi kan sebagai simbol. Itu kalau hanya tidak begitu penting, Om Irman bisa membuat gereja. Bisa Om.
Bahkan tadi kalau Om Irman menyimak dialognya Pak Jack dengan Dek Pohon Beringin, Pak Jack kan juga menyarankan supaya buatlah gereja. Kalau memang sudah benar di tempat itu, buatlah gereja. Harusnya Om Irman tanggap di situ. Ini penting, Om. Imamat, tabisan, suksesi itu sangat penting, Om Irman. Bukan hal yang begitu penting, itu penting, Om. Karena Kristus sendiri yang memberikan tabisan awal kepada Rasul Petrus dan selanjutnya kepada 11 rasul lainnya. Begitu Om Irman. Mohon maaf ya Om, saya hanya meluruskan saja biar Om Irman tidak di framing. Begitu Om. Ya, lain kali aja kalau topik itu ya, Om Erik, saya belum siap. Siap, oke. Tidak apa-apa Om Irman. Oke, siap. Dan kami terima kasih untuk waktunya. Yo, terima kasih. Maaf ya kalau mungkin agak terlalu memaksa. Tidak ada apa-apa, Pak. Salam kenal juga, Pak. Salam kenal ya.